Welcome to Uflix. Thank you for taking the time to watch our channel. Today Uflix will summarize the film entitled Di awal film, kita diperkenalkan dengan tokoh utama cerita ini yang bernama Danny. Dia adalah algojo gangster paling menakutkan di Selandia Baru, yaitu Savages. Hari itu, dia mendatangi seseorang bernama Paijo. Dia juga merupakan anggota geng. Maksud dan tujuan Danny mendatangi Paijo adalah untuk menagih uang iuran geng. Tetapi Paijo beralasan tidak punya uang, padahal sudah diperingatkan berkali-kali. Selain itu, Paijo mengungkapkan kekecewaannya karena bos mereka, yaitu Moses, menggunakan uang itu untuk foya-foya. Karena Paijo terlalu banyak bicara, Danny pun menyuruhnya meletakkan tangannya di atas meja. Namun Paijo tidak mau, dan akhirnya kemudian kita diperkenalkan dengan geng Savage yang berisi orang-orang sangar. Savage dipimpin oleh Moses, sahabat Danny sejak di penjara anak. Danny sangat setia kepada Moses, dan ketika ada yang kurang ajar, Danny akan membelanya paling depan. Sebelum menjadi gangster mengerikan seperti sekarang, Danny pernah menjadi bocil yang imut. Dia hidup bahagia bersama adik-adiknya. Namun kondisi di rumahnya berbeda. Dia memiliki ayah yang pemarah. Bahkan ibunya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Keluarga Danny juga sangat pas-pasan dan seringkali makan seadanya. Suatu hari, Danny memutuskan untuk mencuri persediaan makanan milik tetangga. Namun dan tetangganya itu pun tewas. Keesokan harinya, seorang petugas polisi mendatangi rumah Danny. Petugas itu berbicara dengan ayahnya. Tak lama kemudian, Danny pun dibawa paksa oleh petugas itu. Danny pun dikurung di penjara bocil. Hal itu membuatnya frustasi. Dia tidak punya siapa-siapa di sana dan hanya kalung pemberian ibunya yang dia bawa dari rumah. Di sanalah Danny bertemu dengan Moses kecil. Mereka ditempatkan di kamar yang sama. Berbeda dengan Danny, Moses dipenjara karena sengaja membunuh ayahnya sendiri. Hidup di penjara bocil ternyata tidak berbeda jauh dengan penjara dewasa. Ada juga orang-orang yang suka merundung. Suatu hari, Danny dipalak dan diambil kalungnya. Danny hanya bisa pasrah. Sementara itu, Moses menyayangkan Danny yang tidak mau melawan. Berbeda dengan Danny, Moses adalah anak yang berani dan bisa dibilang sering ngelunjak ke orang tua. Dia bahkan berani menghina wajah pembina penjara. Bukan lu seranda. Alhasil, Moses pun ditoyor kepalanya sampai wajahnya menempel ke kuah soto kudus. Suatu malam, Danny dikejutkan oleh budaya aneh di penjara anak tersebut. Pada tengah malam, terdengar alunan musik country. Lalu dia melihat bocil-bocil lain tidur di ambang pintu, termasuk Moses. Akhirnya dia pun ikut-ikutan. Tapi ternyata itu bukanlah sebuah kebiasaan, melainkan sebuah simbol perlawanan kepada para pembina. Alhasil semua bocil yang melakukannya dihukum oleh Pak Tarno, si pembina galak. Namun Moses tidak menurut. Akhirnya Pak Tarno menariknya ke depan, lalu tidak tega melihat temannya disiksa, Danny pun bertindak. Karena hal itu, Danny pun dipindahkan ke sel isolasi. Salah seorang petugas yang bernama Tukimin merasa kasihan kepadanya. Dia masuk dan memberi Danny susu. Namun Tukimin ternyata adalah seorang pedo dan mulai menggrepe paha Danny. Danny tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa pasrah. Selama berada di sel isolasi, Danny selalu dianu-anu oleh Tukimin dan dia hanya bisa menangis. Setelah bebas dari sel isolasi, Danny pun kembali ke kamarnya. Di kamar ternyata Moses sudah mengambil kalung milik Danny dari si pembuli. Namun Danny tidak mau menerimanya. Dia berpikir kalau orang tuanya sudah tidak peduli lagi. Selama di penjara bocil, mereka tidak mengunjunginya satu kali pun. Mendengar itu, Moses mengajak Danny untuk hidup bersamanya. Beranjak remaja, Danny dan Moses hidup menggelandang di jalan. Mereka tidak sendiri, ada beberapa teman lain yang bernasib sama. Tapi kalau dilihat dari ekspresi mereka, semuanya terlihat bahagia. Suatu hari, Danny mencuri sebuah mobil untuk dia kendarai ke keluarganya.
Namun Denny tidak sanggup melangkahkan kakinya lebih jauh. Dia hanya bisa melihat adik-adiknya yang sudah besar itu bermain bersama. Dia juga melihat ayah dan ibunya. Mereka semua terlihat baik-baik saja. Sebelum pergi, Denny menggoreskan garis di atas pagar rumah untuk memberi tanda kunjungannya. Di tempat lain, Moses dan teman jalanannya yang lain sedang menggembel di tempat umum. Namun tidak seorang pun memberi mereka recehan. Moses pun cukup frustasi dengan itu. Kemudian, dia melihat beberapa preman yang terlihat menakutkan. Moses memandangi mereka dari jauh. Ada keinginan dalam dirinya untuk menjadi seperti mereka. Hal itulah yang mendasari Moses untuk mendirikan gengnya sendiri, yang kemudian dikenal dengan Savage. Savage dibentuk karena Moses sudah muak hidup diinjak-injak oleh orang lain. Sejak saat itu, kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Mereka tidak lagi bersikap seperti gembel kolong jembatan. Suatu malam, Denny secara tidak sengaja bertemu dengan Liam, adiknya. Liam juga memiliki gengnya sendiri. Namun Moses tidak senang dengan keberadaan Liam, begitupun sebaliknya. Liam ingin anggota Savages melepaskan seragam mereka karena mereka sedang berada di wilayah Liam. Moses jelas tidak mau mengalah dan akhirnya Denny pun berusaha melerai keributan itu karena Liam terlibat. Namun dia terlambat dan Liam pun dibawa ke rumah sakit karena babak belur. Melihat adiknya terluka parah karena tonjokan Moses, Denny pun marah besar. Dia sempat beradu bacot dengan Moses, sampai akhirnya Moses mengusirnya dari geng. Denny kemudian mengurus Liam di rumah sakit. Namun keesokan harinya, gerombolan dari geng Liam masuk ke ruangannya dan salah paham dengan keberadaan Denny. Hingga akhirnya... Oh, you're not one of us till you do. Namun, setelah dijelaskan oleh Liam, mereka pun berhenti, kemudian pergi dari ruangan tersebut. Setelah Liam sembuh, Denny diajari naik moge oleh saudaranya itu. Kemudian Liam bercerita kalau dia ingin seragam gengnya balik lagi. Denny sempat mencegahnya untuk tidak pergi, tapi Liam tetap ngotot. Demi bisa dipercaya lagi oleh gengnya, Liam memanfaatkan informasi dari Denny yang tahu di mana Moses CS tinggal. Sejak itu, Denny pun mulai akrab dengan anak-anak gengnya Liam. Hari itu Liam bertanya, kenapa Denny tidak pernah kembali ke rumah. Denny tidak tahu harus menjawab bagaimana. Yang jelas, dia merasa tidak diinginkan. Malam itu, Liam mendesak Denny untuk memberitahu tempat persembunyian Savage. Denny ragu-ragu, tapi pada akhirnya dia memberitahu Liam dan yang lainnya. Keesokan harinya, mereka pergi ke markas Savage. Ketika mereka datang, Moses CS sedang tidur siang. Namun Denny berkhianat pada gengnya Liam. Sebelum kode, dia terlebih dahulu memukul salah satu anggota mereka agar Moses bangun. Moses! Pertarungan pun terjadi. Kemudian Liam melihat itu. Dari tatapannya, Liam sangat kecewa kepada Denny. Dua saudara ini pun pada akhirnya harus bertarung satu sama lain. Setelah membuat saudara kandungnya babak belur, Denny diterima kembali di Savage. Suatu malam, Denny tidak sengaja melihat gadis-gadis baru di bar tempat Savage sedang berkumpul. Gadis-gadis baru itu dibawa oleh Flo. Denny pun menyuruh Flo dan gundik-gundiknya pergi karena tempat itu berbahaya bagi mereka. Tapi Flo tidak terlalu menghiraukan Denny. Setelah itu, Denny kembali mendatangi Paijo yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Lagi-lagi Denny menagih bayaran dari Paijo. Namun Paijo dan teman-temannya itu ogah membayar. Mereka tidak suka dengan iuran tersebut. Mereka juga tidak suka dengan Moses.
Malam pun semakin larut dan pesta sudah usai. Namun Moses mendapati kaca limosinnya telah rusak. Ada orang yang sengaja merusaknya. Danny mengatakan kalau dia akan mencari tahu siapa yang melakukan itu. Untuk menghibur diri yang sedang bete, Moses mengajak Flo dan gadis-gadisnya untuk menghabiskan malam bersama. Danny juga ikut diajak. Mereka pun pergi ke suatu tempat dengan limosin milik Moses. Di sana, mereka bernyanyi dan bersenang-senang. Terlihat juga ada bumbu-bumbu asmara antara Flo dan Danny. Mereka berbincang tentang beberapa hal, termasuk tentang Flo yang ternyata anak dari seorang manajer bank. Danny dan Moses heran kenapa dia malah bekerja sebagai atlet cocok tanam. Flo mengatakan kalau dia hanya ingin membela dan mendukung gadis-gadisnya. Melihat keakraban Danny dan Flo, Moses pun memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Setelah Moses pergi, Danny dan Flo mulai merasakan getaran-getaran. Tetapi ketika mereka hampir mengguncang ranjang, tiba-tiba Relax. No. I should go and check on Babs. Flo pun kaget dan buru-buru keluar dari kamar itu. Suatu malam, Danny melaporkan kepada Moses bahwa yang merusak kaca limosin miliknya adalah si Paijo. Mendengar hal itu, Moses ingin Danny memberi pelajaran kepada si kampret itu. Tetapi, Danny kembali mempertimbangkannya karena Paijo juga bagian dari Savage. Moses tidak peduli dengan itu. Dia tetap ingin si Paijo dihajar. Saat itu juga, Danny langsung mendatangi tempat Paijo, namun Danny tidak sengaja membunuh Paijo. Danny pun panik karena niatnya hanya ingin memberi pelajaran, bukan membunuh. Danny sangat menyesal setelah melakukan itu. Namun Moses tampak biasa aja. Dia seperti ingin Paijo mati sejak awal. Keesokan harinya, jenazah Paijo dimakamkan dengan tradisi Savage. Moses memberitahu semuanya kalau Paijo telah melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Savage. Namun beberapa anggota tampak tidak senang dengan Moses. Mereka pun pergi saat Moses sedang berpidato. Setelah acara pemakaman, Danny kembali mengunjungi rumah lamanya. Di sana dia melihat Liam. Namun mereka tidak saling berbicara. Liam juga terlihat masih menyimpan dendam kepada Danny. Keesokan harinya, Danny mengatakan kepada Moses kalau dia ingin mundur dari posisinya sebagai algojo dan ingin pensiun dari geng. Namun Moses tidak senang dengan keputusan itu. Dia bilang kalau Danny cabut dari geng, dia tidak akan pernah memaafkannya. Si kumis yang mengetahui hal itu mulai mendekati Danny. Dia berkata kalau dia akan melakukan kudeta. Kumis juga akan menghancurkan Danny kalau dia tidak pergi jauh-jauh dari Savage. Malamnya, seorang junior Savage yang bernama Gory alias Gondrong Buri diganggu oleh para anggota Savage, termasuk Moses. Dia diperlakukan seperti kacung. Gory hampir dihajar oleh Moses, tapi Danny melindunginya. Dia mengeluarkan bocah itu dari bar. Kemudian Danny mengatakan kalau bocah itu tidak berani melawan, dia akan terus diganggu. Karena itu adalah cara mereka mengospek anggota baru. Danny ingin menunjukkan kekuatannya. Gory pun menunjukkannya kepada Danny. Be fucking out! Uta! Setelah itu, tiba-tiba Danny kedatangan Liam. Mereka pun mengobrol di dalam mobil, saling bertukar kabar. Danny juga menanyakan kondisi ibunya. Kini Liam sudah tidak lagi menjadi gangster. Dia jadi bapak-bapak biasa, menikah dan punya anak. Namun dia bercerai dengan istrinya dan anaknya dibawa. Awalnya obrolan mereka baik-baik saja, tapi Liam menyulut emosi Danny. Dia mengatakan kalau Danny sama saja dengan ayahnya yang brengsek. Danny pun marah besar. Mum doesn't want to see you. Get out of the fucking car! Keesokan harinya, Danny kembali ke markas, lalu meyakinkan Moses kalau dia tidak akan keluar dari Savage. Dua sahabat ini pun berbaikan lagi. Di tempat lain, Gory sedang bersama pacarnya, yaitu Lily. Mereka mengobrol di dalam mobil. Gory bercerita dan memuji-muji kehebatan Danny. Namun mereka kemudian terlibat dalam masalah karena mobil yang mereka naiki adalah milik si kumis. Karena itu, Gory pun dihajar habis-habisan. Sementara itu, Danny dan Moses berbincang berdua sambil minum wedang jahe. Namun ketika Moses sedang mengambil botol tambahan, tiba-tiba
One of us is gonna end up in a fucking box, and it ain't me. Orang yang menyerang Moses ternyata si kumis dan keroconya. Tampaknya rencana kudeta sudah dimulai. Moses pun menyuruh Danny membunuh si kumis secepatnya. Lagi-lagi, Danny ragu kalau urusannya bunuh-membunuh. Dia bisa menghajar dan menyiksa siapapun, tetapi membunuh jelas bukan gayanya. Keesokan harinya, Gory memutuskan pergi dari rumah Danny. Selama ini dia memang tinggal bersamanya. Gory tidak ingin lagi menjadi anggota Savage. Dia ingin hidup biasa aja. Danny pun tidak bisa menahannya. Dia hanya bisa memberi bocah itu kalung pemberian sang ibu. Gory kemudian mendatangi rumah Flo untuk mengajak Lily pergi bersama. Tetapi gadis itu sudah pergi duluan. Sementara itu, di rumah Flo ada anggota Savage. Dia tidak ingin membiarkan si Gory yang sedang dalam masa ospek itu kabur begitu saja. Gory pun langsung lari terbirit-birit. Gory berlari ke halte bus. Untungnya bus belum berangkat dan Lily pun masih ada di bus itu. Setelah menunggu cukup lama, bus tidak juga melaju. Gory pun mulai gusar. Tak lama kemudian, cecunguk Savage masuk ke dalam bus itu. Gory pun menyuruh Lily bersembunyi. Tapi yang namanya bersembunyi di dalam bus pasti mudah ketemu. Gory pun akhirnya dihajar. Sementara itu, Danny memutuskan untuk pergi ke rumah si kumis dengan membawa kapak. Namun ketika sampai di sana, si kumis tidak ada. Yang ada justru bayangan dirinya sewaktu kecil. Danny tidak ingin melihat itu. Oleh karenanya, tak lama kemudian, si kumis masuk ke rumah. Danny pun diam-diam mendekati si kumis yang sedang pipis. Tapi tangannya tiba-tiba gemetar. Di sisi lain, Moses gusar menunggu Danny yang belum juga kembali. Dia khawatir kalau kudeta akan benar-benar terjadi. Tak lama kemudian, Danny kembali ke markas. Namun dia tidak sendirian. Si kumis juga kembali ke markas. Ternyata Danny tidak jadi membunuhnya. Danny mengatakan kepada Moses kalau dia berhenti menjadi algojo. Moses pun terlihat sangat kecewa. Dia marah kepada Danny dan tidak ingin melihatnya lagi. Kemudian, salah satu anggota Savage membawa kembali si Gory. Moses pun melampiaskan kemarahannya kepada bocah itu. Danny yang tidak tega pun langsung menghajar Moses. Setelah itu, Danny mengajak Moses pergi bersamanya keluar dari Savage. Namun Moses tetap tidak mau. Danny pun kemudian pergi bersama Gory, meninggalkan geng yang membesarkan namanya dan meninggalkan sahabatnya. Di akhir film, Danny kembali ke rumah lamanya dan berpelukan dengan ibunya yang sudah tua. Sungguh film yang AMJG. Thank you for watching.